Hutang saya ikhlaskan ya mas, mau ndak? Oh jangan gitu ya. Mau ndak ya? Wow. Itu jadi kalau dia seperti itu, hati-hati dengan hutang karena hutang itu nanti tetap harus dibayar. Maka santri sebelum lulus dari pondok harus mengingat hutangnya walaupun berapa rupiah pun. Karena itu apa ya? Masuk terus itu mas, mengikat kita sebagai orang yang menghutang. Hati-hati. Jadi sebenarnya kalau saya sih dua saja posisinya. Satu, sebagai penghutang jangan pernah lupa. Nah, di situ sedikit atau banyak dalam Quran ini dijelaskan catatan dan ada saksinya. Jadi jangan kemudian kita wah, nyo gitu ya. Ini SOP-nya Quran dalam hutang piutang ini dijalankan dulu. Mas aku kurang kali butuh 50.000 sampean duwe. Ya wes catet nek saksinya, tanda tangan. Gitu. 50.000. Ini membantu kita selaku yang punya hutang. Ini perintahnya seperti itu di Quran. Hati-hati sekali kalau kita di posisi sebagai menghutang. Karena hutang ya hutang, itu akan ditagih selamanya. Dan ingat, nilai itu jatuh. Wes wiling-wiling kan atau kalau jadi alumni pernah ngutang adikmu. Biasanya yang diutangi adik nih ya biasanya. Ya, biasanya utang itu adik nih. Wiling-wiling kan. Jangan sampai nanti antum dalam kondisi sudah tidak di pesantren, hutang itu masih melekat. Ya, maka harus dicatat ada saksinya. Nah, kalau kita posisi sebagai pemberi hutang, ini dua posisi yang berbeda ya. Mudah-mudahan menjadi pemberi hutang ya. Sudah. Karena itu saudara kita sendiri, ya, kita saudara kita sendiri, tetap ingatkan. Ini tugas kita. Tetap ingatkan. Mas Willy, jangan kemarin hutang sama saya. Ya, 100.000. Jadi belum dikembalikan sampai sekarang. Oh iya dik, maaf ya dik, aku suruh kerja. Cek pengabdian dik, ora oleh metu nang ndi karo Pak Heru. Ora lo kerja, aku cek kuliah macam-macam. Ya wis mas, rapopo. Ya kebetulan adik kelasnya udah kerja. Wis ora ada hubungan di pesantren, sudah tidak mengurusi neko-neko ya. Dah, hutang saya ikhlaskan ya mas, mau ndak? Oh jangan, gitu ya. Mau ndak ya? Wow. Itu. Jadi kalau dia seperti itu, tetap ingatkan bagi yang punya hutang kemudian ikhlaskan. Kalau memang dia itu memang betul-betul membutuhkan. Ini kesempatan kita untuk berderma, bersedekah, dan Anda posisinya di atas, bukan di bawah. Ini catat baik-baik. Anak pondok itu yang suka hutang, hati-hati. Hati-hati, Anda akan melanggar syariat dalam Al-Quran ini kalau tidak menjalankan SOP dengan benar, dan jangan sampai hutang itu ke bawah sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini ada hubungannya riba, kemudian hutang piutang, kemudian disuburkanlah sedekah dan dihalalkan perdagangan. Konteks ini loh yang harus paham. Hindari kita riba dan kita harus paham banget. Kita literasi betul-betul tentang apa itu riba. Ya, sehingga kita tidak menjustis sesuatu itu tanpa ada ilmunya. Karena sekarang ada kontroversi bagaimana menghutang di bank, bagaimana mengkredit, bagaimana dan yang lain sebagainya. Ini karena ada nilai yang menjadi kajian. Karena nilai itu turun. Nah, maka solusinya sebenarnya kalau hutang apa-apa itu nilainya itu patokannya pada emas. Itu yang pertama. Diingat baik-baik. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, sedekah. Ketika kita itu betul-betul mampu, kemudian kita itu melihat teman saudara seiman muslim, apalagi saudara di pesantren,
ya, hari demi hari bergelut, ya, bukan gelut ya jotos-jotos bersama-sama ngaji bersama, kemudian nanti ternyata keluar dari pesantren ada sesuatu yang berbeda, ada teman yang membutuhkan, saudara kita membutuhkan, antum disitulah dermanya, ajari, kasih modal, itu ya, kasih modal. Nah itu kan, itu namanya sodako. Niatkan sodako saja, sampai dia menjadi orang yang mampu berdiri kokoh, supaya dia punya izah, tidak gini gitu ya. Sampai dia nanti bisa memberi, berderma. Yang ketiga, kejar namanya dagang. Bagaimanapun juga dagang ini menjadi hal yang sangat-sangat urgent sekarang. Anda bertani, Anda harus berdagang, ya kan? Anda jadi guru, Anda juga silahkan berdagang. Anda jadi politisi juga silahkan berdagang. Karena ini ekonomi yang akan memudahkan antum, apalagi di era digital. Jadi kemarin saya ketemu sama salah seorang mantan anak buah pabrik, ya, mantan buruh pabrik keluar. Dia pakai apa? Digital. Jadi dia jualan satu produk, kemudian luar biasa sekarang. Saya sangat terinspirasi, ya, bilang sama saya, sekarang itu Pak, kalau punya santri, kemudian memang ada kuota, kita ada internet, ya, tidak perlu seperti saya dulu. Sekarang itu hampir semua bisa dimarketingkan melalui HP. Tinggal mau apa enggak? Gitu. Jadi 3 hal ini diikhtiari. Ya, 3 hal ini diikhtiari bersama sama. Kalau toh harus hutang, silahkan dengan SOP yang benar. Kalau kemudian antum menjadi orang yang memang cukup, silahkan, itu bagian dari sedekah. Suburkan sedekah, ya. Kemudian ikhtiari dengan berdagang. Saya kira itu konteks dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.